Halo semuanya, selamat datang di video pengamatan ekologi saling ketergantungan antara ikan gupi dan juga hidrilla. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi kimia UNJ tahun 2020. Dalam percobaan kali ini, kami menggunakan 4 kondisi. Ada percobaan ikan tanpa hidrilla di tempat gelap dan terang, dan juga percobaan ikan dengan hidrilla di tempat gelap juga terang. Bagaimana percobaannya? Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama adalah pengamatan ikan tanpa hidrilla di tempat gelap. Alatnya yang pertama adalah gelas bening, lalu ada pakan ikan, dan juga tentunya ketiga ikan cere ataupun gupi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuang air ke dalam gelas secukupnya. Lalu kita masukkan ketiga ekor ikan gupinya ke dalam gelas. Lalu kita akan mulai melakukan pengamatan setiap 24 jam, dimulai dari 24 jam pertama nanti. Ini adalah ikan setelah 24 jam pertama telah diberi makan dan dilihat bahwa ketiga ikan sehat dan warna air mulai mengeruh. Ini adalah 48 jam di mana ikan sudah diberi makan. Kita bisa melihat bahwa ketiga ikan masih sehat dan warna air jauh lebih keruh daripada pengamatan di hari pertama. Lalu ini adalah pengamatan di hari ketiga, ditemukan bahwa ketiga ikan telah mati dan juga air berwarna keruh, kotor dan juga sangat bau. Dengan ini pengamatan telah berakhir dan kita akan melanjutkan ke pengamatan ikan tanpa hidrilla di tempat terang pada video selanjutnya. Alat dan bahan yang digunakan masih sama, sehingga kita langsung ke pengamatan 24 jam pertama. Terlihat bahwa ketiga ikan masih hidup dan juga air masih jernih. Selanjutnya di hari kedua, mati satu ikan sehingga tersisa 2 ikan seperti yang terlihat, dan air pun masih cenderung jernih. Kita lanjutkan lagi di hari ketiga. Telah mati lagi satu ikan sehingga tersisa 1 ikan dan kondisi air mulai keruh kekuningan. Dan terakhir pada hari keempat telah mati 1 ikan terakhir sehingga tidak ada ikan yang tersisa pada pengamatan ini. Air pun berwarna keruh kekuningan. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan ikan dengan hidrilla di tempat gelap. Bahan-bahannya ada pakan ikan, hidrilla, toples, 3 ekor ikan gupi, dan juga air. Langkah pertama, isi air ke dalam toples secukupnya. Lalu kita masukkan hidrilla ke dalam toples. Pastikan semua hidrilla terendam oleh air. Jangan lupa juga untuk memasukkan 3 ekor ikan gupi ke dalam toples. Setelah itu, letakkan toples di tempat yang gelap. Pengamatan pada 24 jam pertama terdapat 2 ekor ikan mati dan air belum terlalu keruh. Jangan lupa beri makan setelah pengamatan. Lalu pada 48 jam terdapat 1 ekor ikan mati dan air berubah keruh dan berbau. Setelah ini kita akan melakukan pengamatan ikan dengan hidrilla di tempat terang. Pada pengamatan kali ini, alat dan bahan yang digunakan masih sama, sehingga kita langsung saja ke pengamatan 24 jam pertama. Ketiga ikan masih hidup dan juga air tergolong masih sangat jernih. Dilanjutkan ke hari kedua, terlihat bahwa ketiga ikan masih hidup dan juga air masih tergolong jernih. Kita lanjutkan ke hari ketiga, di mana ketiga ikan masih hidup dan air mulai berubah berwarna kekuningan. Kita lanjutkan lagi ke hari keempat, ketiga ikan masih hidup dan juga warna air mulai keruh kekuningan. Selanjutnya pada hari kelima, kita bisa melihat bahwa ketiga ikan masih hidup dan warna air jauh lebih keruh daripada hari keempat. Terakhir, pada pengamatan hari keenam, kita bisa melihat bahwa ketiga ikan masih hidup dan juga warna air sangat keruh dan juga kekuningan.
Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menganalisis hasilnya. Pertama, ikan dengan hidrilla di tempat terang, ketiga ikannya masih hidup, bisa disebabkan oleh adanya hidrilla yang melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen yang cukup untuk ikan bernafas. Dan air tidak terlalu keruh, walaupun akhirnya berwarna keruh kekuningan, dapat disebabkan oleh hidrilla yang memang dapat berfungsi sebagai penjernih air di kehidupan nyatanya. Lalu kita lanjutkan dengan ikan dengan hidrilla di tempat gelap, menghasilkan bahwa air tidak terlalu keruh. Ini disebabkan oleh hidrilla tadi yang dapat menjernihkan air. Lalu ketiga ikannya mati, disebabkan oleh hidrilla yang tidak dapat berfotosintesis sehingga karbon dioksida hasil pernafasan dari ikan menumpuk di dalam air. Lalu kita lanjutkan dengan ikan tanpa hidrilla di tempat terang. Ketiga ikan mati disebabkan oleh oksigen yang tidak cukup bagi ikan, atau dapat juga karena ikan terlalu panas keadaannya di dalam air. Lalu ikan tanpa hidrilla di tempat gelap, ditemukan bahwa ketiga ikan mati. Jelas ini karena kurangnya oksigen untuk ikan dan juga dikarenakan tempat gelap. Tempat gelap juga dapat mempengaruhi ikan sehingga ikan dapat mudah stres sehingga dapat memungkinkan ikan menjadi mati. Untuk pembahasan lebih lengkapnya akan kami sampaikan di laporan praktikum kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain video.